Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Today's lesson, we're going to study personal letter on chapter 5. Pada minggu kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang personal letternya. Nah, on chapter 3, kita dulu sudah belajar tentang invitation letter yang digunakan untuk to invite someone, untuk mengundang seseorang ke acara-acara formal dari satu lembaga ke lembaga yang lain atau dari lembaga ke individu. Contoh, surat undangan menghadiri rapat dari sekolah kepada wali muridnya. Nah, itu dulu adalah materi formal letter, surat yang formal ya. And for today, this is personal letter, surat pribadi. Nah, sudah otomatis ini termasuk ke dalam kategori informal letter. And for the definition, apa sih personal letter itu? Nah, ini dia. A letter which is written to people we know, such as family, friends, parents, siblings, and others. Yaitu surat yang ditulis to people we know, kepada orang-orang yang kita kenal dengan baik, seperti anggota keluarga, teman, atau khusus kepada parents, orang tua, dan juga saudara-saudara kita. Nah, itu adalah personal letter. And now, what is the function of personal letter? Apa sih fungsinya? Yang paling umum fungsinya adalah to inform someone about your condition. Untuk menceritakan atau menginformasikan kepada orang lain tentang kondisi kalian saat itu. Atau selain untuk memberitahu tentang kondisi kalian juga bisa bertanya balik to ask someone's condition, untuk menanyakan kondisi seseorang, contoh kondisi anggota keluarga atau teman yang sudah lama tidak kalian temui. Selain dua fungsi umum yang ini, ada juga satu fungsi lagi yang tersirat, yaitu to strengthen the bond between two people. Personal letter ini juga berfungsi untuk memperkuat the bond, ikatan antara dua orang. Ikatan persahabatan atau ikatan kekeluargaan antara si writer dan si receiver, si penulis dan si penerimanya. And now, what is the purpose of the letter? Tujuan surat itu ditulis untuk apa sih? Nah, untuk purpose-nya ini bisa kita lihat dari isi suratnya menceritakan tentang apa. Ada beberapa purpose. Yang pertama, ada yang personal letter ditujukan untuk to tell good news, menceritakan kabar gembira. Contoh expressionnya, I've got a good news. Aku punya kabar gembira nih. Nah, di sini diceritakan nanti kabar gembiranya apa. Lalu, ada juga yang ditujukan untuk to tell bad news, untuk menceritakan kabar buruk. Ya, I'm sorry but I have to tell you that. Lalu yang ketiga, ada juga yang to ask for a favor, untuk meminta pertolongan kepada teman atau keluarga. Contoh expressionnya, I wonder if you could help me too. Selain ketiga purpose ini, ada juga yang lainnya. Contoh, to apologize, untuk minta maaf, to express gratitude, untuk mengucapkan terima kasih, atau to give and ask for advice, memberi atau meminta saran. Ini contoh expressionnya. Okay. And how about the structure of personal letter? Untuk strukturnya, surat pribadi ini seperti apa? Sudah kalian tonton di video yang kemarin, mari kita review lagi strukturnya. Ya, ini adalah personal letter yang ada di buku paket bahasa Inggris kalian, chapter 5, halaman 67, silahkan dibuka bukunya ya. Untuk struktur yang pertama, di sini yang atas, the 12th January 2014, ini adalah date, month, and year when the letter is written. Saat, tanggal, bulan, tahun, saat suratnya ini ditulis. Lalu ada juga address, the location where you write the letter. Tempat atau lokasi di mana kalian menulis surat tersebut. Ini bisa jadi address-nya adalah alamat rumah kalian sendiri, atau kalau misal kalian menulis suratnya tidak di rumah kalian, ya contoh di sini Lana di sini menulis suratnya dari Lombok
ketika dia sedang berlibur ke Lombok. Oleh karena itu, address yang dicantumkan di sini adalah Lombok, bukan alamat dia yang asli, ya. Setelah address ada juga salutation, my dear lovely. Ini salutationnya, dan ada the name of the receiver, city, nama orang yang dituju. Lalu ada hello, greetingnya bisa apapun ya selain hello. Kemudian sebelum masuk ke inti, sebelum menceritakan inti tujuan utamanya surat ini dikirim, kalian harus menyertakan introduction. Karena ini kan personal letter, jadi konteksnya lebih casual ya, lebih santai. Basa-basi dulu, how are you? Bagaimana kabarnya? Nah, tanya-tanya dulu sebelum menceritakan ke inti suratnya. Setelah introduction selesai, baru kalian tuliskan the content of the letter atau the body of the letter. Inti isi suratnya. Nah, di sini Lana menceritakan bahwa we are in Lombok right now. Dia sedang ada di Lombok sekarang, sedang berlibur di Lombok. Lomboknya, it is so beautiful beyond imagination, sangat indah. Lalu, dia menulis suratnya ini from this really cute little cafe on Senggigi Beach, di sebuah cafe. Sedangkan mamahnya yang ikut berlibur ke Lombok, mom loves shopping, so she goes and will go for hours. Sedang shopping selama beberapa jam. Tapi I took rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. Dia menolak untuk ikut shopping bersama mamahnya. Dia lebih memilih untuk minum kopi sambil write to you. Nulis surat kepada sahabatnya ya, si Siti ini. Selain menceritakan kegiatannya atau kondisi Lana pada hari itu, dia juga menceritakan tentang kegiatannya bersama ibunya yesterday, kemarin. Pada hari kemarin, we went to Gilinanggu Island. Dia pergi ke Pulau Gilinanggu dan juga ke beach, salah satu pantainya yang ada di southwest of Lombok. Nah, pantainya itu ada coral reefs. Dia juga pergi snorkeling dan saw the most amazing fish. Melihat ikan-ikan yang sangat luar biasa di sana. Ini adalah kegiatan Lana dan ibunya pada hari kemarin. Lalu, setelah the content of the letter, kita punya closure. Closure ini adalah kata-kata yang kalian ucapkan saat ingin mengakhiri suratnya. Di sini, Lana bilang, I have to go, mom is here. Aku sudah harus pergi nih, mamanya sudah datang, sudah selesai shopping. I will see you soon. Nah, segera bertemu. Nah, ini adalah closure-nya. Kalimat penutup sebelum suratnya itu selesai. Lalu setelah closure ada closing, lots of love, dan signature. Atau di sini signature-nya bisa diganti dengan nama saja. Kemudian di paling bawah di sini ada PS. PS ini postscript. Postscript ditujukan sebagai additional information, informasi tambahan. Kata-kata yang ingin kalian ucapkan, baru ingat nih, suratnya sudah selesai ditulis. Ternyata masih ada yang ketinggalan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kalian bisa menuliskan di PS atau di postscript-nya ini. Lana bilang, I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Akan dibawakan oleh-oleh dan juga foto-fotonya Lana waktu dia berlibur di Lombok. Itu adalah struktur dari personal letter. Diingat-ingat ya, date, address, salutation, greeting, introduction, the content, closure, closing, signature, and postscript. For the task today, I want you to rewrite the text and analyze the structure. Miss ingin untuk tugas kalian minggu ini, kalian tulis ulang personal letter yang ada di halaman 68 di buku paket kalian. Ini ya suratnya. Silakan di-rewrite, ditulis ulang dan dianalisa strukturnya. Seperti di contoh suratnya si Lana tadi. Strukturnya
dari mulai yang paling atas, di sini ada struktur apa, lalu dilanjut ke apa, dan apa. Mana isinya, mana introduction-nya, mana closing-nya, terakhir signature-nya mana. Ada postscript-nya nggak? Silakan dibuat analisa struktur dari surat ini. Ditulis ulang dan strukturnya juga ditulis. Sebelum menulis ulang suratnya itu, di atas, di kertas kalian atau di buku kalian, tuliskan dulu kind of text. Jenis suratnya apa? Tadi, materi kita hari ini tentang surat apa? Lalu yang kedua, the purpose. Tujuannya. Tujuan ditulisnya surat pada halaman 68 itu untuk apa? Tadi kan ada beberapa tujuan ya, ada beberapa fungsi, bisa kalian pilih salah satu sesuai dengan isinya. Kemudian, summary of the content. Miss ingin kalian menuliskan 2 atau 3 kalimat menceritakan tentang isi suratnya. Suratnya di situ kan ditulis oleh si Jane pada halaman 68. Nah, dalam surat itu si Jane menceritakan tentang apa? Kalian rangkum menggunakan bahasa Indonesia dalam 2 kalimat saja sudah cukup. Okay, that's all for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.